Salam Suksma Angling Dharma. Kembali Guru Ratu memberikan ujangan, pencerahan maupun petunjuk kepada para sinar. Ketahuilah para sinar bahwa ajaran spiritual Suksma Angling Dharma tersebut sejarahnya lahir tahun 2007, ya, tepatnya di Banjar Dinas Pumahan, Desa Gigit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang mana ajaran itu lahir dan turun melalui ratu sebagai alat oleh Tuhan, meresap langsung di dalam saraf otak ratu, dalam jiwa ratu, yang selama ini ratu dalam hidup tidak pernah berpikir akan menjadi seorang guru spiritual. Karena guru ratu dalam jiwa atau dalam diri selama ini artinya seperti manusia biasa-biasa lah, artinya kita punya aktivitas. Cuman guru ratu dari kecil jiwanya selalu mempunyai rasa belas kasihan, selalu ingin menolong sesama, walaupun tidak mampu, tapi selalu ada niat. Itu yang selalu ada dalam jiwa, selalu berusaha ingin gimana menolong orang, itu selalu terpatri dalam jiwa. Ya, akhirnya ratu sering secara lahir dulu tidak ada mengajar meditasi. Meditasinya ya kalau bahasa umum mungkin meditasi, tapi guru ratu sering berdoa, bersembahyang. Terutama dulu kan karena niat diri sendiri kan, biar kusuk kan cari ya malam lah, jam 12 malam. Itu dari ratu SD sampai ratu terus-terusan dulu sampai ingat ke Jakarta tuh selalu nyari jam 12, karena pikir jam 12 itu jam, istilahnya kita sih pemikiran saya lahir, jam yang tengah malam yang betul-betul tepat waktunya untuk berhubungan ke Tuhan, kan begitu pemikiran logika kita lahir. Walaupun kalau kita berhubungan ke Tuhan secara spiritual sekarang kan beliau udah 24 jam ada dalam jiwa kita, ada di mana-mana, ada beliau di mana, kan setiap saat, setiap detik, setiap waktu pun kita bisa berhubungan. Tapi dulu ratu ingin menyambungkan diri betul-betul kusuk jam 12 malam dulu. Begitu etika ratu saya lahir dulu sebelum menjadi seorang guru ini. Dan juga saya lahir guru ratu adalah tukang pijat, bukan tukang pijat dalam artian tanpa belajar. Dari SD sering menolong orang, teman tetangga, banjuran sampai kemana kerja biasa mijet. Kadang-kadang sering dikasih mimpi dalam tubuh itu banyak cahaya, di jari-jari banyak cahaya, dalam tubuh itu ada titik-titik kemasan. Pokoknya dalam pori-pori ini banyak kemasan cahaya yang besar. Di sini ada, di sini, ya di sini, di sini, ya ada cahaya-cahaya itu. Jadi pada saat mijit itu kelihatan di mana titik-titiknya, dan tangan ratu ada cahaya-cahayanya. Dan juga dari dulu waktu kecil sering di atas tempat tidur, kan tidur sendirian dulu kan waktu di rumah, karena orang tua kan nubu sana kan, malam hari itu selalu sore setiap mau tidur dia sore hari mulailah Raja Walinya gini menjaga guru ratu, langsung dia nginjek gini seng rumah, cek 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 cek, cek. Selalu dulu kalau kadang mimpi ditemani oleh harimau, mimpi dulu sering ya ngelihat kemana-mana kayak kuburan-kuburan PKI, terus melihat artinya kerajaan-kerajaan di Majapahit, ya ada kitab Angling Dharma, orang bertempur antara resi dengan orang-orang berilmu hitam. Pernah juga roh waktu di Jakarta lepas sendiri, ratu tidur tapi tiba-tiba kayak terbang, bukan kayak lagi terlepas ke alam sorga. Jadi pernah mengalami namanya pengalaman-pengalaman yang tentunya berhubungan dengan spiritual. Ya, kerja di mana-mana bisa mengobati orang secara spiritual. Ya, melihat makhluk-makhluk halus. Dulu kan di Jakarta kerja di Matahari 94 sampai 97, pernah menolong orang kalau kita lagi dulu camping malam hari, menolong orang kesurupan, melihat lah makhluk-makhluk yang aneh-aneh tanpa belajar. Tangan selalu di sini berdenyut terus, kayak ada yang kalau kita pegang apapun ini kayak mau tembus nih,
kayak ada yang keluar kayak berdenyut. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ratu itu udah banyak ya. Hanya membayangkan begini kok bisa terjadi, menolong orang hanya dengan membayangkan saja. Dan akhirnya Tuhan pun akhirnya mensahkan ratu harus menuntun umat tahun 2007 ya, dengan ratu kan forum dulu sama keluarga berapa kali menyatakan guru ada seperti ini. Nah akhirnya ajaran itu sah resmi tahun 2007 hadir turun lewat jiwa ratu yang bernama ajaran spiritual suksma Angli Dharma, yang tugasnya ratu adalah menyebarkan ajaran itu untuk kerahayuan umat, untuk menyempurnakan masalah matur bakti umat manusia. Dengan guru ratu harus mencari sinar. Sinar adalah orang yang mendapatkan sinar cahaya tuntunan, atau orang yang ratu percaya untuk ratu berikan anugerah berupa ajaran dan ilmu perlindungan. Kenapa ilmu itu hadir? Untuk melindungi ajaran itu, untuk melindungi kalian sebagai alat untuk menyebarkan ajaran itu. Makanya ajaran dan ilmunya itu hadir adalah untuk melindungi ajaran, otomatis melindungi kalian sebagai petugas utusan ratu. Jadi bersyukurlah kalian sebagai utusan ratu bisa beri manfaat untuk menolong orang lain, mengobati diri sendiri. Karena kita simbolnya matahari, dewa Brahma, dewa Surya, Betara Surya, Sang Yang Maha Pencipta. Jadi kalian harus bersyukur, kalian belajar ajaran berserah diri, tidak usah kita belajar yang menambah lagi membawa bekal jimat segala macam, karena dalam tubuh kita sudah ada kekuatan murni, kekuatan yang maha utama, yaitu kekuatan ketuhanan. Itu yang paling utama. Tidak ada lagi lebih kekuatan yang lebih tinggi dan sakti selain kekuatan Tuhan. Itu sumbernya. Kalau orang belajar kebatinan segala macam itu semuanya belajar sastra. Kalau ratu kan tidak belajar sastra, langsung dari beliau. Ratu bisa bikin sastra, tapi ratu tidak bikin sastra, karena ratu mengajarkan kalian seruti, amalan dengan tutur, agar kalian lebih menyerap. Ajaran ratu lebih menyatu. Kalau sastra itu udah turunan dia. Kalau sastra itu dia kelihatannya lebih dia akan dimensinya seakan-akan lebih mempunyai magis atau segala macam, karena dia banyak bunga-bunganya, bahasanya, ucapan, ada doa, ada mantranya. Kalau kita ketuhanan kan ceramah. Ya, tutur rohani begini. Semangat para sinar rahayu, ladi hidup jaya merdeka rahayu.